Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua Pak? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak-Bapak untuk jadi narasumber pagi ini. Baiklah, Bapak-Bapak, topik kita pagi ini membahas tentang identifikasi masalah yang ada di sekolah. Sebelumnya, saya akan perkenalkan dulu narasumber kita. Yang pertama itu ada Bapak Hasrul Yakin sebagai Bapak Kesiswaan. Kemudian ada Bapak Haryantoni MPD selaku Wakapurikulum SMA Negeri 1 Bogor. Untuk yang pertama ini langsung saja Pak, kita kasih waktu untuk Pak Yakin. Kira-kira masalah apa yang ada di sekolah? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebenarnya begitu banyak masalah-masalah yang kita hadapi di sekolah menengah atas ini, khususnya SMA Negeri 1 Bogor. Tapi dari sekian banyak masalah itu dapat kita kategorikan 4 masalah besar yang terus-menerus dan sulit kita bacakan. Yang pertama, anak itu kurang semangat atau dalam kategori kurang motivasi untuk menempuh pendidikan. Yang kedua, karena zaman teknologi yang begitu pesat, banyak yang lost control terhadap penggunaan HP atau gadget ini. Yang ketiga itu adalah kurangnya literasi, artinya daya baca masyarakat terutama SMA 1 Bogor ini masih sangat rendah. Yang berikutnya numerasi, artinya kurang paham berhitung. Dari 4 masalah tadi, baik saya uraikan satu persatu identifikasinya. Yang pertama tadi kurang motivasi atau kurang semangat untuk belajar. Itu ada beberapa faktor penyebabnya. Pertama, anak-anak itu kurang dorongannya karena berbagai hal, misalkan orang tua kurang perhatian, kemudian jarak dari tempat tinggal ke sekolah. Yang ketiga, banyak anak-anak ini memanfaatkan waktunya bukan untuk belajar, begadang. Nah, sehingga sampai di sekolah itu lebih cenderung banyak ngantuk. Bagaimana dia bisa berprestasi, konsentrasi dan segala macam. Dan yang kedua, begadang itu penyebabnya bukan belajar, tapi lebih main game dan segala macam. Itu efeknya. Dan yang terakhir itu yang paling besar di sekolah kita ini, jujur banyak sekali faktor X atau lingkungan yang menyebabkan berbagai masalah yang terus terang akhirnya tidak motivasi anak untuk bagaimana saya mencapai cita-cita yang lebih baik. Lalu yang kedua, lost control. Lost control dalam penggunaan HP ini, kita sebagai wakil kesiswaan di sini bisa kita tangani kalau masih jam sekolah. Tetapi di luar jam sekolah, sementara jam pendidikan dengan jam di luar itu lebih cenderung banyak lagi luarnya. Jadi sehingga anak-anak tersebut cenderung menggunakan HP itu bukan untuk posisi yang sebenarnya, bukan mencari bagaimana materi ini, belajar seperti apa baik, tapi lebih cenderung pada kiri cadul Yang ketiga itu tadi adalah literasi. Nah, literasi ini betul kata pepatah orang bijak itu, membaca itu jendela, membuka jendela dunia. Nah, karena kurangnya semangat, apalagi di SMA kita padahal sudah cukup terkenal perpustakaan, kita sudah dapat akreditasi A, tapi kunjungan ke perpustakaan itu kalau tidak pinjam buku disuruh guru mata pelajarannya itu tidak berangkat. Harusnya istirahat itu ada 2 kali istirahat di SMA ini yang digunakan bukan untuk ke perpustakaan, jam kosong bukan untuk perpustakaan, tapi lebih cenderung pada bermain. Dan yang terakhir, numerasi tadi, saya tidak tahu, saya tidak berani mengatakan apakah itu dasar dari sekolah bawah SMA-nya, sehingga ketika di SMA ini kita temukan ada beberapa model anak yang jujur, saya katakan untuk perkalian penambahan itu masih sangat lemah.
sehingga ketika mereka mendapatkan jurusan yang eksak itu kesulitan dalam belajar. Itu identifikasi masalah telah dirangkum sedemikian rupa, itulah inti masalah di SMA Negeri 1. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Sekarang kita beralih ke Bapak Arianto. Ini masalah model-model pembelajaran apa saja yang sudah diterapkan di sekolah, dan kalau belum diterapkan apa kendalanya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nuryakin Sarmati dengan berbeda yaitu moderator yang pada kesempatan ini ingin memperoleh informasi dari kita tentang pengembangan model-model pembelajaran. Di sekolah kita ini sejak pandemi, jadi ada beberapa model pembelajaran yang sudah kita cobakan kepada guru itu dilakukan kepada siswa. Nah, 2 tahun terakhir kita luar biasa pandemi, jadi sangat tergantung dengan teknologi. Jadi kita menggunakan berbagai model pembelajaran jarak jauh. Jadi kita pernah menggunakan Google Meet, pernah menggunakan Sway, kemudian pernah menggunakan Google Form untuk penilaian dan segala macam. Namun untuk tatap muka di sekolah ini sudah menerapkan beberapa model pembelajaran, antaranya problem based learning, kemudian ada discovery learning, kemudian inquiry learning, dan ada juga model-model yang memang disiapkan oleh guru masing-masing. Jadi mereka menamakannya ya model perpaduan sendiri lah. Jadi mereka berkreasi untuk kelas, ya berinovasi gitu ya, berinovasi untuk agar sesuatu tertarik dalam belajar. Namun pada hakikatnya semua yang dilakukan guru itu tentu harus berdasarkan dengan karakteristik siswa. Mungkin kita tahu di sini bahwa sumbernya atau resource-nya ini kan berbeda-beda dari berbagai kalangan. Jadi kita lakukan tes saja, baru-baru ini kita lakukan seleksi atau semacam tes untuk melihat gaya belajar, itu bervariasi. Jadi gaya belajar yang kita temui itu ada sekitar 60% mereka bergaya belajar visual, kemudian ada sekitar 30% gaya belajar mereka audio, kemudian lebihnya adalah kinestetik. Nah ini kan harus kolaborasikan, harus diakomodir oleh guru, apalagi dalam rangka penerapan kurikulum merdeka ini. Jadi dalam hal menciptakan metode, inovasi, kemudian model pembelajaran, guru harus berdasarkan itu. Saya pikir itu kalau yang dilakukan oleh guru kita. Mungkin ada lagi yang perlu ini kan Dihubungkan tadi dengan masalah yang kesiswaan tadi, ya. Kendalanya apa? Ya. Kita menerapkan itu. Betul. Jadi kendala kita betul kata beliau tadi. Dasar dari semua ilmu ini, semua pembelajaran itu kan literasi dan numerasi. Nah sekarang yang jadi bermasalah, hasil AM kita saja itu kan masih setara rata-rata provinsi, belum di atas rata-rata nasional di rapor pendidikan kita. Sehingga literasinya masih belum memadai, numerasinya masih rendah. Jadi untuk hal yang dasar saja kita masih merangkak untuk mencapai ke sini. Tapi saya yakin dan percaya kalau ini diupayakan bersama, saya yakin ini bisa. Begini. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Mungkin itu saja yang untuk diskusi kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Oke, sama-sama.